Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1866 sampai bab 1870. Alasan Ye Junlin dikalahkan. Itu karena dia ingin menguji seberapa kuat Li Ziran. Dia benar-benar bisa mengelak menggunakan keterampilan tubuh dan kecepatannya tanpa terluka. Dengan menggunakan teknik terlarang, Anda dapat membunuh Li Ziran sepenuhnya. Terlebih lagi, meskipun Wen Lei memintanya untuk melakukan yang terbaik, Ye Junlin tetap menahan Li Ziran. Itu istrinya, bagaimana Anda bisa mencoba yang terbaik? Pada kasus ini, bagaimana dia bisa kalah? Dia memang terluka. Namun cedera ini tidak sama dengan cedera sebelumnya. Hal ini membuat hampir 100.000 orang yang hadir tercengang. Ye Junlin, apa maksudnya ini? Dia terluka seperti ini, dan dia masih sombong. Ini tidak menganggap serius siapapun. Ye Junlin, tolong berhenti bersikap sombong, kamu telah dikalahkan oleh Dewa Pembunuh Buyi. Kamu tidak bisa melakukan itu. Iya, benar, jangan bilang kamu terluka sekarang. Bahkan jika kamu tidak terluka, jika Dewa Pembunuh Buyi mengalahkanmu lagi, kamu harus patuh. Dengarkan saranku dan ikuti kami kembali ke Tian's Mansion dengan patuh, agar tidak menderita sakit fisik apapun. Semua orang menasihati, Ye Junlin dengan enggan memanjat dan duduk di tanah. Dia memandang semua orang dengan jijik. Ye Junlin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri dari begitu banyak orang? Berhenti bermimpi, sekarang Master Inti Tian's Mansion dan klan Baolong berkumpul. Dengan jaring yang dipasang di ibu kota, mustahil bagi Ye Junlin untuk melarikan diri. Jangan bicarakan ini dulu, ada yang ingin kukatakan padamu. Ye Junlin mengganti topik, berhenti bicara omong kosong, apakah ini strategi penundaanmu? Tianlong dan yang lainnya meraung marah. Tunggu sebentar, biarkan dia bicara. Terdengar suara, keempat Tianlong segera mengangguk dengan hormat dan berdiri di samping. Keempat Tianlong berasal dari pavilion rahasia Tian's Mansion dan terutama bertanggung jawab menangani urusan darurat Daxia dan berbagai intelijen. Sederhananya, semua urusan yang berhubungan dengan Tian's Mansion, besar atau kecil, harus diurus oleh Ange. Orang yang berbicara adalah wakil Master Pavilion Kegelapan, dengan nama Sandi Dewa Hitam. Ia memiliki kedudukan dan otoritas yang tinggi, di atas Tianlong dan lainnya. Saat dia berbicara, semua orang secara alami akan mendengarkan. Katakan padaku, saya ingin mendengarnya, wakil Master Pavilion Heishan memandang Ye Junlin. Saya ingin mengatakan bahwa semua ini adalah konspirasi pasukan Pulau Timur. Mereka akan segera melaksanakan rencana kedua yang gila. Jika perhatian Anda masih tertuju pada saya, semuanya berakhir. Dunia seni bela diri Daxia atau Daxia mungkin menderita kerugian besar. Ye Junlin memberitahu mereka semua yang dia tahu. Karena Tian's Mansion adalah institusi seni bela diri kuno terkuat di Daxia, masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Ye Junlin memperingatkan dengan serius, buatlah. Namun hanya sedikit orang yang hadir untuk menulis surat. Secara umum diyakini bahwa ini hanyalah alasan Ye Junlin. Bahkan wakil pavilion Master Heigen tidak sepenuhnya mempercayainya. Sejujurnya, saya punya bukti, saya telah menangkap anggota inti. Anda bisa mengetahui segalanya dari mulutnya, sekarang saya tidak ingin berkonflik dengan Anda. Saat saya membawa orang itu ke sini, Anda akan mengerti segalanya. Setelah mendengar apa yang Ye Junlin katakan, semua orang tertawa. Ye Junlin, apa menurutmu kami bodoh? Lepaskan kamu. Apa menurutmu itu mungkin? Ya, anak ini mengira kami bodoh. Cepat tangkap dia, semua orang langsung berteriak. Tidak ada yang memperhatikan bahwa satu orang di antara kerumunan itu pergi. Prajurit hantu, dia sudah menyelinap masuk. Mengetahui bahwa Ye Junlin menyembunyikan Ono Ichiro di tempat lain. Dia segera pergi. Lupakan saja, aku berbicara omong kosong padamu. Itu benar-benar omong kosong. Ye Junlin berdiri perlahan. Kami masih harus menggunakan kekerasan. Apa, kamu masih ingin memaksakan diri? Ye Junlin, apakah kamu tidak ingin melihat anakmu?
Boom, Ye Junlin, yang penuh momentum, tiba-tiba menjadi putus asa. Tubuhnya bergetar hebat, kondisi Li Ziran saat ini tidak diketahui. Ibu, anak, dan saudara perempuannya kembali jatuh ke tangan Tian's Mansion. Dia benar-benar dalam masalah. Jangan khawatir, meskipun kamu adalah keturunan dewa jahat, itu tidak berarti ibu dan anakmu juga. Mereka hidup dengan sangat baik di Tian's Mansion, terutama anak-anak dan saudara perempuanmu sangat berbakat. Mereka telah diterima sebagai murid Tian's Mansion, terutama bakat Junjun harus dianggap sebagai inti masa depan Tian's Mansion. Tapi menurutku lebih baik kamu pergi menemui ibu dan anak itu. Wakil Master Pavilion Heishan berkata dengan sebuah senyuman. Sekilas, tidak ada yang aneh dari hal itu. Semua orang yang hadir bahkan ingin memuji Tian's Mansion. Ye Junlin sudah menjadi dewa jahat, dan keluarganya masih harus dijaga. Secara logika, membunuh mereka semua bersama-sama adalah hal yang benar. Namun sebenarnya bukan itu masalahnya, poin kunci dari kata-katanya adalah kalimat terakhir. Biarkan Ye Junlin pergi menemui anak dan ibunya. Kalimat ini sangat berarti. Di permukaan, mereka memberitahu Ye Junlin betapa baiknya mereka terhadap Junjun dan tiga lainnya, tetapi kenyataannya mereka memperingatkannya, ibu dan anakmu ada di tangan mereka, jadi jangan menyerah. Ini adalah ancaman terselubung, Ye Junlin. Ibu anakmu ada di tangan kami, apakah Anda masih berani tidak menaati kami? Ye Junlin berkata tanpa daya, baiklah, saya ingin melihat ibu dan anak-anaknya. Tidak mungkin, Ye Junlin mengerti maksudnya dan harus tunduk. Lagi pula, kita tidak bisa bercanda dengan kehidupan ibu Junjun dan yang lainnya. Dia harus memastikan ibunya dan yang lainnya baik-baik saja dulu. Adapun Li Ziran, ini juga memusingkan. Namun, Wen Lei saat ini sedang merawatnya, dan dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Wen Lei, yang sangat kuat. Dia tidak berada di peringkat 3 teratas, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Selanjutnya, Ye Junlin meninggalkan jejak lagi. 7 dewa jahat akan mengerti maksudnya setelah melihatnya. Dia pergi ke Tian's Mansion dulu, yang terbaik adalah menyelamatkan Junjun dan yang lainnya. Situasinya mendesak sekarang. Pertama, situasi Li Ziran tidak diketahui. Kedua, rencana kedua yang disebutkan oleh Ono Ichiro. Semuanya sangat mendesak, Ye Junlin tidak boleh ceroboh. Kemarilah, bawa Ye Junlin pergi, umumkan hasilnya di lain hari. Wakil Master Pavilion memberi perintah, dan keempat Tianlong segera melangkah maju dan membawa Ye Junlin pergi. Di depan 100.000 orang, Ye Junlin ditangkap oleh Tian's Mansion. Hahaha, sungguh menyenangkan. Keturunan dewa jahat telah ditangkap, kekuatan dewa jahat telah runtuh. Hari ini adalah momen penting bagi Daxia. Penonton bertepuk tangan meriah. Tersebar kabar bahwa penerus dewa jahat yang berada di urutan kedua dalam daftar dewa berhasil ditangkap oleh Tian's Mansion. Daxia mendidih, seluruh dunia sedang mendidih. Mereka yang menganggap dirinya orang baik bahkan lebih bersemangat. Mereka menarik spanduk, memasang bendera warna-warni, serta menabuh gong dan genderang. Semua orang merayakan pemberantasan iblis besar Ye Junlin. Sejak zaman kuno, kejahatan selalu menang atas kebaikan. Pernahkah kamu melihat apa yang terjadi padamu para bidat jahat? Mengapa kamu tidak berlutut dan menyerah satu persatu? Selanjutnya, Tian's Mansion akan membunuhmu satu persatu. Haha, dewa kematian rakyat jelata. Bahkan Ye Junlin pun bisa dibunuh. Kalian, kenapa kalian tidak membunuh satu persatu saat terlihat? Kenapa kalian tidak menyerah? Semua pihak mulai menuntut pasukan dewa jahat dipimpin oleh 7 dewa jahat. Hahaha, Ye Junlin, harinya akhirnya tiba untukmu. Entah itu Richard atau pasukan Pulau Timur, mereka mendengar bahwa Ye Junlin telah jatuh dan ditangkap. Semuanya sangat bersemangat. Richard membawa barang-barang kembali ke War Eagle Kingdom dari Daxia. Tidak ada yang tahu, kekuatan Pulau Timur akan meluncurkan rencana gila kedua mereka di saat-saat terakhir. Adapun Wen Lei, dia menyadari keseriusan masalahnya. Li Ziran dan Ono Ichiro secara khusus dibawa ke lokasi rahasia. Ada apa denganmu, Ziran? Wen Lei sangat khawatir.
Saat ini, Li Ziran tiba-tiba membuka matanya. Ziran. Wen Lei segera melompat menjauh dengan hati-hati. Seluruh orang mengambil posisi bertarung, mengumpulkan semua kekuatan ke dalam satu tubuh. Dia sedikit takut dengan pewarnaan plum, kecakapan bertarung Li Ziran barusan mengejutkannya. Begitu Li Ziran menjadi gila lagi, dia tidak akan bisa mengendalikan situasi. Ono Ichiro di sebelahnya juga terlihat ngeri. Bagaimana jika Li Ziran menjadi gila dan menamparnya sampai mati? Postur Wen Lei yang seolah menghadapi musuh tangguh membuat Li Ziran tertegun. Nona Wen, ada apa? Li Ziran memandang Wen Lei dengan bingung. Manusia seutuhnya adalah lembut, berbudi luhur, lembut dan murah hati. Dari manakah tatapan jahat tadi? Wen Lei linglung. Apakah pewarna plum tadi palsu? Dia curiga dia sedang berhalusinasi. Ziran, kamu baik-baik saja? Wen Lei bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja. Ada apa? Aku baru saja bermimpi, seperti sedang berkelahi. Li Ziran menggosok kepalanya dan mencoba berpikir kembali. Namun hanya samar-samar, tidak tahu maksudnya sama sekali. Bahkan efektivitas tempurnya telah menurun secara signifikan. Wen Lei tidak merasakan banyak kekuatan dalam dirinya, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kamu tidak ingat apa yang baru saja terjadi? Wen Lei bertanya dengan heran. Wanita di depannya adalah Li Ziran. Ya, apa yang terjadi? Li Ziran bertanya, kamu baru saja bertengkar. Kamu berkelahi dengan beberapa orang jahat, dan kemudian kamu pingsan. Wen Lei hendak mengatakan Ye Junlin, tetapi segera tutup mulut. Nama Ye Junlin disebutkan sebelumnya, dan wanita ini menjadi gila. Dia tidak akan berani. Jika dia menjadi gila, siapa yang bisa menghentikannya? Ziran, apakah kamu merasa ada yang tidak beres? Wen Lei bertanya. Li Ziran merasakannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pikiran saya sebelumnya. Tetapi sekarang sudah jelas, saya harus berterima kasih. Andalah yang mengundang dokter untuk membantu saya menyembuhkannya. Baiklah. Wen Lei tidak tahu apa yang salah. Dan itu sama sekali bukan dokter. Itu sengaja dimaksudkan untuk merangsang Li Ziran. Ziran, kamu bisa memikirkan segalanya, kan? Wen Lei bertanya lagi. Seharusnya begitu. Aku sudah melakukannya. Aku punya anak perempuan bernama Junjun. Tapi, siapa suamiku? Kenapa aku tidak punya kesan dan tidak bisa mengingatnya? Aku tidak ingat suamiku. Siapa dia? Li Ziran menggosok kepalanya dan menggelengkannya dengan keras. Ingatannya hilang pada suaminya, seolah-olah ada yang mengambilnya. Hah? Wen Lei tertegun. Apakah dia tidak ingat Ye Junlin? Bagaimana kabarnya? Sebenarnya sangat mudah. Richard dengan paksa menstimulasi otak Li Ziran, menyebabkan kedua kesadaran itu saling bertabrakan dengan sengit. Niat awal Richard adalah membiarkan kesadaran Su Zengji menguasai otak Li Ziran dan mendominasi tubuhnya. Tapi bagaimana mungkin? Hanya sebagian dari kesadaran Su Zengji, ditambah dengan kemauan kuat Li Ziran. Di bawah rangsangan yang kuat, kedua kesadaran itu bergabung secara paksa. Li Ziran secara alami memimpin, meskipun kesadaran Su Zengji telah menyatu dan tidak ada lagi. Tapi efek sampingnya adalah, kesadaran terakhir Su Zengji berubah menjadi kebencian dan menyatu ke dalam otak Li Ziran. Kebencian ini adalah Ye Junlin, satu-satunya efek samping adalah Ye Junlin dianggap sebagai musuh terbesarnya. Dalam istilah awam, ini setara dengan instruksi yang ditanamkan di otak Li Ziran, bunuh Ye Junlin. Hasil akhir dari mengintegrasikan kebencian pertama, Li Ziran kehilangan sebagian ingatan suaminya. Yang kedua adalah membunuh Ye Junlin sebagai musuh. Inilah sebabnya ketika Li Ziran mendengar nama Ye Junlin atau melihat Ye Junlin, dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Ziran, tenanglah, istirahatlah sebentar dan kamu akan baik-baik saja. Wen Lei dengan cepat menghibur Li Ziran. Mari kita bicara tentang Ye Junlin. Diambil oleh Tian's Mansion, dia tidak diizinkan melihat Junjun sama sekali. Tian's Mansion menipunya,
wakil Master Pavilion Gelap sama sekali tidak membawa Ye Junlin kembali ke Tian's Mansion. Sebaliknya, ia dibawa ke suatu tempat di pinggiran ibu kota. Kelihatannya seperti sebuah resor, tapi sebenarnya ini adalah salah satu tempat rahasia Tian's Mansion. Ada sebuah gua di bawah resor, ada departemen intelijen, berbagai master, dan bahkan penjara neraka. Saat dia dibawa pergi, mata Ye Junlin ditutup. Saat dia melepas penutup matanya, Ye Junlin mendapati dirinya di penjara. Penjara ini dirancang dengan baik, pada dasarnya tidak ada jalan masuk atau keluar. Melarikan diri dari penjara, mustahil. Apakah kamu tidak mengizinkan aku melihat ibuku dan yang lainnya? Di mana orang-orangnya? Tanya Ye Junlin. Ye Junlin, jangan lupakan identitasmu. Kamu sekarang adalah tahanan nomor 1 di Tian's Mansion. Bagaimana kamu bisa bertemu orang yang kamu inginkan, Ye Junlin? Jadilah baik, kami tidak hanya bisa membiarkanmu melihat putri dan ibumu, dapat menjamin masa depan mereka. Bagaimana mungkin Ye Junlin tidak melihat bahwa mereka curang? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, akan sia-sia jika dia mencoba memaksakannya keluar. Dia tidak tahu di mana Tian's Mansion berada, Junjun dan ibu masih dalam bahaya. Untuk saat ini, kami hanya dapat mendengarkan mereka. Selama dia melihat Junjun dan yang lainnya, Ye Junlin akan percaya diri. Oke, aku mendengarkanmu. Dalam hal ini, Ye Junlin hanya bisa setuju. Kemarilah, kunci dia, perintah wakil Master Pavilion Gelap. Tak lama kemudian, ratusan orang datang ke lapangan sambil membawa 9 rantai setebal lengan. Pada akhirnya, 9 rantai besi mengunci Ye Junlin. Melihat Ye Junlin dikurung oleh 9 rantai besi, semua orang menghela nafas lega. Ye Junlin tidak akan pernah menyangka bahwa ini adalah rantai naga dari Tian's Mansion. Legenda mengatakan bahwa rantai itu mengunci naga. Tentu saja, ini agak berlebihan, tentu saja, tidak ada yang pernah bisa membebaskan diri dari rantai naga sejauh ini. Benar, yang mengunci Ye Junlin adalah rantai naga Tian's Mansion yang terkenal. Sejak pencatatan Pavilion Tianji di Tian's Mansion, rantai naga telah digunakan sebanyak 78 kali. Orang yang terjebak setiap saat adalah orang yang sangat hebat. Tidak ada yang membebaskan diri, jadi ada rumor seperti itu di Tian's Mansion. Rantai naga bahkan bisa menjebak naga sungguhan, apalagi manusia. Sekali Anda terjebak oleh rantai naga, Anda tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Ini adalah rencana Ange, mereka tidak akan membunuh Ye Junlin. Biarpun dia adalah iblis terbesar, mengurungnya jauh lebih berharga daripada membunuhnya. Setidaknya dalam rencana Tian's Mansion, Ye Junlin bisa mengetahui rahasia Dewa Jahat Huoyun. Termasuk kemana perginya Dewa Jahat Awan Api, dan keterampilan Dewa Jahat Awan Api, Del. Selama kita mendapatkan ini dan melakukan penelitian terbalik, kita dapat menemukan kelemahan Dewa Jahat Awan Api dan menghadapinya. Oleh karena itu, Ye Junlin tidak bisa dibunuh, terlebih lagi, keberadaan seperti rantai naga itulah yang menahan Ye Junlin. Dia tidak lagi menjadi ancaman. Ye Junlin dengan cepat merasakan sesuatu yang aneh. 9 rantai ini perlahan menembus daging dan darahnya, dan benar-benar mengunci tulangnya. Ini tidak baik. Ye Junlin menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia harus mengambil langkah ini juga indahnya rantai naga, karena yang terkunci adalah tulang dan dagingmu. Terlebih lagi, rantai naga tersebut ditutupi dengan tanda dari ahli sihir dan berbagai berkah energi, ditambah bahan dari rantai itu sendiri, sehingga mustahil untuk dilawan. Bolehkah aku menemui seseorang sekarang? Ye Junlin bertanya. Jangan khawatir, kamu akan segera menemuiku. Tianlong dan yang lainnya tersenyum. Hari ini, Ye Junlin adalah makanan utama mereka, dan mereka bisa makan apapun yang mereka inginkan. Tapi kami belum bisa putus secara langsung. Bagaimanapun, rahasia Dewa Jahat Awan Api belum diperoleh. Pertama, Ye Junlin harus stabil, biarkan dia bertemu keluarganya. Sekarang sedang mendidih di luar, Ye Junlin ditangkap oleh Tian's Mansion. Itu sama dengan kematian, yang paling heboh adalah pasukan Pulau Timur dan Richard.
Segera mulai rencana kedua, pasukan Dongdao akhirnya akan mengambil tindakan. Ye Junlin ditangkap, yang merupakan peluang besar bagi mereka. Operasi skala besar sedang berlangsung secara diam-diam. Ye Junlin, yang dirantai oleh rantai naga, secara alami mengetahui niat mereka, yaitu menjebaknya. Tapi alangkah baiknya melihat Junjun dan yang lainnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan Ziran, inilah yang Ye Junlin khawatirkan. Dia sangat kuat, tidak mungkin menahannya tanpa menggunakan teknik tabu. Begitu dia bangun, dia tidak akan bisa dihentikan. Ada juga rencana kedua yang disebutkan oleh Ono Ichiro. Semuanya menarik hatinya, tidak bisa menunda. Kamu bilang kamu akan membiarkan aku melihat ibu dan anak perempuanku. Bukankah Tian Mansion akan mengingkari janjinya? Ye Junlin bertanya. Tianlong dan yang lainnya masuk dan berkata sambil tersenyum. Ye Junlin, kita sudah dalam perjalanan, tapi sebelum itu, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan dengan hati-hati. Pertama-tama, apakah kamu mengakui bahwa kamu apakah keturunan dewa jahat? Tanya Huang Hu. Ye Junlin berkata dengan dingin, saya bahkan tidak tahu siapa dewa jahat itu. Apa yang harus saya akui? Lalu dari mana kekuatan Anda berasal? Terlebih lagi, seni bela diri dan keterampilan bertarung Anda persis sama dengan yang ada di dewa jahat ini. Kamu apa penjelasannya? Xuanlang dan yang lainnya memarahi. Ye Junlin tersenyum, aku datang ke sini dalam mimpi. Kamu, Ye Junlin, jujurlah, kamu harus tahu bahwa kamu sedang. Dihu hampir mengatakan yang sebenarnya tentang rantai naga. Tetapi Tianlong menghentikannya pada waktunya. Ye Junlin, jika kamu jujur, kamu bisa melihat ibu dan anakmu. Kata Tianlong, ayo pergi. Pergi, wakil master pavilion gelap muncul dan pergi bersama beberapa orang. Wakil ketua pavilion, kenapa kita tidak meminta Ye Junlin saja untuk angkat bicara? Yang lain bingung, kamu tidak mengerti Ye Junlin, jika dia tidak dapat melihat siapapun. Dia tidak akan mengatakan apapun. Jika kamu ingin dia mengatakannya, kamu harus membawa seseorang ke sini. Dia akan menjelaskannya sendiri tanpa kita melakukan apapun. Dua kekhawatiran pertama Ye Junlin baik-baik saja. Junjun dan 3 orang lainnya dibawa. Li Ziran stabil untuk saat ini. Namun rencana kedua pasukan Dongdao telah dimulai. Di mana-mana di Daxia, banyak pria kuat berbaju hitam muncul pada saat bersamaan. Mereka melakukan pembunuhan berencana. Sasaran pembunuhannya jelas adalah kejeniusan Daxia dan masa depan dunia seni bela diri Daxia. Ada semua jenius dalam daftar Gritsia, serta ratusan jenius yang tidak diberi peringkat tetapi memiliki potensi besar. Inilah para jenius yang tercatat di pavilion Tianji di rumah Tians. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan para jenius ini, dunia seni bela diri Daxia akan makmur di masa depan. Namun kekuatan Dongdao memanfaatkan kekacauan di dunia seni bela diri Daxia untuk tiba-tiba melakukan pembunuhan. Tuan yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan untuk membunuh para jenius ini. Karena perang salib melawan kekuatan dewa jahat selama periode ini, sebagian besar jenius dibebaskan oleh keluarga atau kekuatan mereka untuk pelatihan. Jadi keberadaan para jenius ini mudah dilacak, dan jumlah penjaga yang ada relatif sedikit. Jauh lebih tidak aman dibandingkan berada dalam keluarga atau sekte. Engah. Para master super yang diatur oleh pasukan Pulau Timur mulai membunuh. Satu demi satu orang jenius berjatuhan. Mereka benar-benar tak terkalahkan saat menghadapi serangan yang ditargetkan. Anda hanya bisa membiarkan orang lain membantai Anda. Orang-orang kuat yang diatur oleh pasukan Dongdao belum membunuh mereka. Mereka berspesialisasi dalam menghancurkan para jenius ini, memotong seni bela diri mereka, mengubah mereka menjadi sampah, dan tidak pernah bisa berlatih. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuh mereka. Yang terakhir dalam daftar tanah telah dihilangkan. Tempat ke-15 dalam daftar tanah juga dihapuskan. Selanjutnya giliran talenta terbaik, satu demi satu mereka dibuang. Nomor 9 dalam daftar tanah dihapuskan, nomor 8 dalam daftar tanah dihapuskan, itu adalah malam yang penuh badai. Ratusan orang berbakat di Daxia dibunuh secara brutal, dan semuanya dihapuskan.
Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Fondasi masa depan Daxia runtuh dalam semalam. Sebuah bencana, tragedi, bersambung.